Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini saudara pemirsa dimanapun kita berada, kembali kita bertatap muka dengan saudara kita, sahabat kita, keluarga kita, Mas Ahmad. Hari ini kita di hari Jumat barusan melaksanakan ibadah sholat Jumat tadi. Ya, cuaca pun agak lumayan ini. Ya, agak-agak sejuk. Nah, kita coba ngobrol-ngobrol dan berbincang-bincang kembali dengan Mas Ahmad. Mas Ahmad, kalau kita mau bincang-bincang nih sebetulnya banyak yang mau kita bicarakan. Cuman kali ini perkara hidup di dunia ini itu pilihan. Maksudnya pilihan itu macam mana? Maksudnya karena kita dipilih sama Allah. Yang pertama kan kita dipilih sama Allah untuk diberi kesempatan hidup di dunia ini. Makanya kita pun hidup melalui rahim ibu kita. Tapi kalau kita tidak dipilih untuk hidup, maka kita pun tidak bisa hidup di dunia ini. Banyak kan masih dalam kandungan sudah kembali kepada Allah, nggak selamat dia, nggak bisa sampai lahir. Ada yang sudah lahir tapi rupanya umurnya juga nggak lama, ada yang sebulan, 2 bulan, 3 bulan dan sebagainya. Bahkan ada yang setahun, 2 tahun sudah kembali kepada Allah. Jadi umur itu tidak pernah bisa menjadi satu jaminan. Lama atau cepat kita kembali itu semua terjadi atas pilihan dan kehendak Allah. Betul? Nah, saudara Mas Ahmad, ya, pilihan hidup ini. Nah, kalau kita ditanya mau pilih hidup sukses atau hidup gagal, kalau Mas Ahmad ditanya Sukses. apa alasannya, kita perlu dengar alasannya itu apa, kenapa pilih hidup sukses. Karena dengan kesuksesan kita akan mendapat popularitas. Dengan kesuksesan dapat popularitas. Berarti tujuan hidup Mas Ahmad untuk cari populer. Ya, itu hak Mas Ahmad, ya. Kalau perkara populer di mata manusia ini umumnya memang kesukaan hidup di dunia. Ya, tapi jarang ada sih orang mencari populer di hadapan Allah. Ya. Nah, pilihan ini kembali kepada diri kita. Kalau mau populer di hadapan manusia, maka rajin-rajinlah kita untuk tampil di hadapan banyak manusia. Tapi kalau mau populer di hadapan Allah, maka rajin-rajinlah kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, melalui jalan beribadah, ya kan? Apa yang Allah perintah, ikut aturan Allah, kan gitu kan? Apa yang Allah larang, tinggalkan, jauhi dari diri kita. Nah, inilah pilihan. Nah, yang dipilih oleh Allah kepada kita pastinya yang terbaik untuk kita. Betul apa enggak? Maka jangan pernah kita ragu sedikit pun. Yang Allah pilihkan kepada diri kita, itulah yang terbaik. Yang kita dapat, yang kita punya, itulah yang terbaik yang Allah berikan kepada kita. Memang kalau ditanya secara nafsunya, manusia ini udah enak, kepingin lebih enak. Udah istilahnya punya prestasi, kepingin kalau bisa punya prestasi lagi. Udah satu mau Dua. Udah dua mau tiga. Kenapa bisa gitu Mas Sahabat? Coba tolong dijelaskan. Kenapa kita manusia ini nggak pernah puas dengan yang sudah Allah beri kepada kita? Alasannya apa? Karena Allah ciptakan itu dalam diri kita. Itu alasannya ya. Karena kita memiliki nafsu, ya. Jadi nafsu ini memang dia ini nggak pernah puas, ya, selama kita masih memiliki nafsu ini. Arti kata nafsu ini kan secara fitrah ini bukan untuk
eh, sia-siakan, tidak, tapi harus disalurkan, jangan sampai salah di dalam menyalurkannya gitu, dalam hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan kita ini ya, ketika kebaikan melalui perintah agama kan gitu. Jadi Mas Ahmad, mudah-mudahan ya pilihan yang kita pilih yang bersumberkan daripada petunjuk Allah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itulah pilihan yang terbaik. Syukuri apa yang ada ya, kemudian jalani, bersabar atas yang kita hadapi ya. Kembalikan segala sesuatunya kepada Allah. Kalau kita yang pilih, bisa jadi yang kita pilih itu salah. Tapi kalau Allah yang pilihkan kepada kita, ingat Mas Ahmad, Allah nggak pernah salah di dalam memberikan segala sesuatunya kepada kita hambanya. Betul apa tidak? Nah, kalau hari ini Allah berikan kepada Mas Ahmad dengan segala kelebihan dan kekurangan, apakah Mas Ahmad terima? Jawab. Saya terima. Kalau yang menguntungkan gitu. Enggak ada. Kalau yang merugikan terima juga. Kalau Allah yang kasih. Tapi kalau manusia yang memberikan itu terima? Enggak. Loh. Alasannya apa? Orang dia juga kan mengerjakan segala sesuatu itu atas izin Allah. Makanya itu terjadi di diri kita. Karena kalau dibuat manusia itu yang ada Kepada kebinasaan. Jadi keputusan manusia itu cenderung bisa salah. Tapi kalau keputusan manusia, insya Allah itulah yang terbaik untuk diri kita. Allah nggak pernah salah memberi keputusan. Kalau hari ini misal kata, kan dulu pernah kita nyanyi burung kakak tua hinggap di jendela, gigi Mas Ahmad tinggal 2, itu tandanya itu sudah tua. wah, itu sudah tua. Nah, tua ini sifatnya pasti apa enggak? Nah, kalau memang tua itu pasti, yang membuat diri kita itu tua siapa? Apakah karena pola hidup kita, ataukah memang karena pengaruh alam, atau memang itu sudah merupakan sunatullah, ketetapan Allah? Jawab, Mas. Kita dengarkan perbisa. Sunatullah iya. Pengaruh alam dunia. Ya, Ada dua. Ada dua ya. Secara ketetapan itu memang sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi karena kita manusia ini hidupnya di dunia, ya tentu alam ini juga ya berdampak kepada diri kita. Dari apa yang kita makan, ya kan? Di mana kita tinggal, lingkungan dan tempat itu juga memiliki pengaruh kepada diri kita ini secara zahir dan batinnya. Mudah-mudahan permisa juga bisa memahaminya ya. Ada orang yang makan sehat, Ya. dia umurnya panjang. Oh, kalau yang makannya sehat. Tapi kalau sebaliknya, Ya umurnya pendek. contohnya, Contohnya, ya, kita tengok dulu umur manusia panjang-panjang, sekarang pendek-pendek. penyebabnya salah satunya, Faktor makanan juga. ya, benar pemirsa, ya apa yang dikatakan oleh Mas Ahmad ini. Orang dulu dengan orang sekarang berbeda dari perkara makan, ya. Kalau orang dulu itu makan apa adanya, bahkan yang dimakan itu alami. Tapi kalau kita orang sekarang ini, nah, perkara makan luar biasa ya, kemanapun yang ada tempat enak didatengin ya kan.
tidak memperdulikan. buat orang itu penyakit yang datang kan. Nah, itu tidak dipedulikan masuk. Nggak diberikan sama manusia sekarang. Ya. Maka kita harapkan pemirsa ke depan kita memakan segala sesuatu tengok dulu nilai kesehatannya. Ya. Kadang-kadang itu bisa menjadi sesuatu yang tidak baik untuk tubuh kita. Jadi Allah memang sudah tetapkan, Allah sudah pilih kita ini sebagai khalifah fil ardh yang dibekali dengan akal fikir. Dengan akal fikir ini kita berpikir, dengan fasilitas yang ada ini Allah berikan kita sebab-sebab penghidupan. Maka pergunakanlah akal kita, pergunakanlah alam yang sudah Allah persiapkan untuk kita ini. Jadikanlah pilihan itu, apa yang dipilih sama Allah itu yang kita ikut. Mudah-mudahan di dunia kita selamat, di akhirat pun kita selamat. Bagaimana kita mau panjang sementara kita ya udah nggak sanggup lagi. Ya pemirsa, apa yang disampaikan sama Mas Ahmad itu menjadi satu hal yang logis ya. Bagaimana kita mau cerita umur panjang sementara tubuh kita sendiri juga ya tidak mendapatkan haknya. Iya. Sesuai dengan yang dibutuhkannya, yang baik-baik. Nah, makanya ini kembali kepada kitanya lagi ke depan. Pilihlah segala sesuatu yang bermanfaat untuk diri kita. Pilihlah yang dipilih sama Allah, makanan yang halal lagi, Baik. halalan thayyibah. Wahai orang yang beriman, makanlah engkau makanan yang halal lagi Baik. baik. Insyaallah inilah pilihan. Kalau kita mau menjadi sesuatu yang dipilih sama Allah, insyaallah hidup kita akan bahagia, sukses dan selamat. Cocok? Alhamdulillah. Cocok kali. Terima kasih pemirsa dimanapun berada. Mudah-mudahan jangan salah pilih. Pilihlah yang dipilih sama Allah. Insya Allah itu akan menjadikan diri kita menjadi orang-orang yang sukses dunia akhirat. Amin ya Allah. Amin ya Rabbal alamin. Tetap sukses. Tetap menjadi yang terbaik. Tetap menjadi pemenang. Jangan mundur. Jangan lemah. Selama Allah masih membentangkan dunia beserta isinya ini. Selama kita masih sehat. Selama kita masih hidup, selama masih ada kesempatan, kejar, raih kemenangan itu. Diawali dengan membaca bismillah, diakhiri dengan membaca alhamdulillah. Terima kasih pemirsa. Demikian Mas Ahmad, mudah-mudahan bermanfaat kepada kita. Satu lagi pesan yang kita mau dengar dari Mas Ahmad sebagai kesimpulannya. Silakan. Hiduplah dengan Senyum. dengan sehat dan dengan makan makanan yang sehat juga. Ya, itulah kesimpulan dari Mas Ahmad. Hari ini dia agak lebih banyak berbicara kepada kita karena senang hatinya. Jangan lupa pemirsa, untuk tayangan kita selanjutnya agar supaya didukung, agar kita terus berdakwah, sering memberi motivasi. Jangan lupa subscribe, like and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.